Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Subangun, kelas 07 PPKE 001, Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pamulang. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pemantapan kemampuan mengajar yang dilakukan oleh dosen Bapak Herdi Wismanjaya, SPD MHCT. Berikut videonya, silakan disimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, pada pertemuan hari ini apakah semuanya sehat? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja ya. Oke, sebelum kita mengawali kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita melakukan kegiatan berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, baik. Selanjutnya Bapak akan absen siswa-siswi yang masuk pada hari ini ya. Untuk nama yang disebut, mohon untuk acungkan tangannya dan katakan hadir ya. Oke. Andi, Budi, Cinta, Dina, Eki, Fitri, Habil, Rudi, Ziva. Oke, semuanya hadir ya. Baik. Ada yang tahu hari ini kita akan membahas apa? Ya, hari ini yang kita akan bahas yaitu mengenai bab terakhir ya. Sekarang semuanya buka buku halaman 153. Materi yang akan kita bahas yaitu memperkukuh persatuan dan kesatuan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baik, di sini ada yang tahu apa itu memperkukuh persatuan dan kesatuan dalam Negara Republik Indonesia? Silakan unjuk tangan. Ya, betul. Mana persatuan dan kesatuan bangsa? Di latar belakangnya itu Indonesia adalah sebuah bangsa dan negara besar. Negara Indonesia itu negara yang besar yang harus kita banggakan. Indonesia mempunyai wilayah yang luas, kekayaan alam yang melimpah, suku, bangsa, ras, agama, adat, dan bahasa yang beraneka ragam.
Tentunya itu semua ada di negara kita dengan berbagai ragam budayanya, dipersatukan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi makna persatuan yaitu meskipun Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, agama, ras, budaya, namun persatuan kita itu sangat tinggi dan sangat besar, rasa persatuan yang kita miliki. Konsep dasar dalam substansi persatuan dan kesatuan. Jika kita analisa, dalam substansi persatuan dan kesatuan bangsa itu terdapat sejumlah konsep. Konsep dasar yaitu persatuan, kesatuan bangsa, integrasi nasional, nasionalisme, dan patriotisme. Kemudian konsep persatuan bangsa Indonesia. Persatuan secara sederhana berarti gabungan dari beberapa bagian menjadi satu, atau dengan kata lain, disatukannya bermacam-macam corak yang beragam dalam suatu kebulatan yang utuh. Sedangkan konsep bangsa dalam substansi ini adalah bangsa yang mempunyai wilayah Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Kemudian konsep kesatuan bangsa, bersatunya bangsa Indonesia didorong oleh kemauan yang sadar, penuh tanggung jawab untuk mencapai kehidupan bangsa yang bebas dalam suatu wadah negara yang merdeka. Oleh karena itu, persatuan Indonesia harus terus dibina. Kemudian terbinanya persatuan bangsa akan melahirkan kesatuan bangsa, yaitu suatu kondisi yang utuh yang memperlihatkan adanya keamanan, kesentosaan, dan kejayaan. Lalu konsep wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan cara sikap bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungan dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kemudian hakikat dari wawasan Nusantara adalah persatuan bangsa dari keutuhan wilayah Indonesia. Lalu ada Astagatra Wawasan Nusantara. Kemudian Astagatra Wawasan Nusantara. Konsepsi wawasan Nusantara merupakan suatu konsep di dalam cara pandang dan pengaturan yang mencakup segenap aspek kehidupan bangsa yang disebut Astagatra. Kemudian Astagatra atau 8 gatra atau aspek meliputi yang pertama yaitu ada Trigatra yang berupa posisi dan letak geografis, keadaan dan kekayaan alam, kemudian jumlah penduduk. Kemudian yang kedua ada Pancagatra berupa ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan serta keamanan. Selanjutnya karakteristik negara Indonesia berdasarkan konsep wawasan Nusantara. Di sini ada yang tahu karakteristik negara Indonesia berdasarkan konsep wawasan Nusantara? Ya, jadi negara kepulauan yaitu suatu wilayah lautan yang ditaburi pulau-pulau besar dan kecil. Konsep utamanya adalah manunggalnya wilayah laut, darat, dan udara. Laut atau perairan merupakan wilayah pokok, bukan merupakan pelengkap. Laut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari daratan, bukan pemisah antara daratan dan laut atau pulau. Selanjutnya, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik. Oke, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik. Yang pertama, bahwa keutuhan wilayah nasional dengan segala isi dan kekayaannya merupakan satu kesatuan wilayah, ruang hidup dan kesatuan matra serta menjadi modal dan milik bersama bangsa. Yang kedua yaitu bahwa secara psikologis bangsa Indonesia harus merasa satu, senasib, sepenanggungan, sebangsa dan setanah air, serta mempunyai satu tekad dalam mencapai cita-cita bangsa.
Kemudian perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi, bahwa kekayaan wilayah Nusantara baik potensial maupun efektif adalah modal milik bersama bangsa serta keperluan hidup sehari-hari, harus merata seluruh wilayah tanah air. Dan tingkat perkembangan ekonomi itu harus serasi dan seimbang seluruh daerah tanpa meninggalkan ciri-ciri khas dalam mengembangkan ekonomi. Selanjutnya, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya, bahwa masyarakat Indonesia adalah satu kehidupan bangsa, harus merupakan kehidupan yang serasi dengan tingkat kemajuan masyarakat yang sama, merata, dan seimbang, serta adanya keselarasan kehidupan yang sesuai dengan kemajuan bangsa, bahwa budaya bangsa hakikatnya satu, sedangkan corak ragam budaya, landasan pengembangan budaya bangsa, seluruhnya yang hasil-hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia. Jadi kemudian ada perwujudan Kepulauan Nusantara itu sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan. Yang pertama yaitu bahwa ancaman terhadap satu daerah pada hakikatnya merupakan ancaman bagi seluruh bangsa dan negara. Lalu bahwa tiap-tiap negara mempunyai hak kewajiban yang sama dalam pembelaan negara. Oke, sampai sejauh ini ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Pak. Ya, baik. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sifat wawasan Nusantara sebagai geopolitik atau politik kewilayahan, yaitu manunggal. Ada yang tahu di sini arti manunggal? Tidak. Manunggal itu artinya mendorong terciptanya keserasian, keseimbangan yang dinamis dalam segenap aspek kehidupan atau Astagatra yang tadi kita sudah jelaskan. Untuk menyeluruh artinya menjadikan wilayah dan rakyat Indonesia sebagai satu kesatuan yang utuh serta tidak dapat dipecah belah oleh kekuatan apapun. Ya, oke. Integrasi nasional itu sebagai konsep yang keempat ya. Integrasi nasional itu dapat diartikan sebagai suatu proses penyesuaian di antara unsur-unsur yang saling berbeda yang ada dalam kehidupan, sehingga menghasilkan keserasian dalam kehidupan masyarakat. Lalu faktor-faktor integratif bangsa. Ada yang tahu apa itu faktor-faktor integratif bangsa? Tidak. Ya, bangsa Indonesia yang ingin bersatu agar hidup kokoh sebagai bangsa yang berdaulat memiliki faktor-faktor integratif bangsa sebagai perekat persatuan, yaitu salah satunya yang pertama yaitu Pancasila, kemudian Undang-Undang Dasar 1945, Sang Saka Merah Putih, Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, Bahasa Indonesia, serta Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Kemudian nasionalisme sebagai konsep yang kelima. Ada yang tahu nasionalisme? Contohnya? Tidak. Baik, nasionalisme itu merupakan suatu paham yang menganggap bahwa kesetiaan tertinggi atas setiap pribadi harus diserahkan kepada negara. Paham nasionalisme mulai dikenal di Indonesia sejak awal abad ke-20 saat berdirinya Budi Utomo tanggal 20 Mei 1908. Berdirinya Budi Utomo itu merupakan awal dari kesadaran nasional yang sekarang diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Jadi itu asal mulanya. Kemudian patriotisme itu sebagai konsep yang keenam. Patriotisme itu sebagai salah satu unsur dari nasionalisme tadi, yang merupakan sikap bersedia mengorbankan segala-galanya untuk kejayaan tanah air, bangsa, dan negara. Dengan ciri-cirinya yaitu yang pertama, cinta tanah air, kemudian rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, serta menempatkan persatuan, kesatuan, dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Oke. Selanjutnya, kehidupan bernegara dalam konsep NKRI. Undang-Undang 1945 telah mengukuhkan prinsip NKRI dan tidak sedikit pun mengubah NKRI menjadi negara federal. Meskipun pernah dicoba menjadi negara bagian, negara serikat, namun itu tidak cocok dengan kebiasaan yang ada di negara kita. Berikut pasal-pasal yang dalam Undang-Undang 1945 yang mengatur tentang NKRI, yaitu dalam
pasal 1 ayat 1, kemudian pasal 18 ayat 1, pasal 18 ayat 2, serta dalam pasal 25A, lalu ada juga dalam pasal 37 ayat 5. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik yang dirumuskan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Ini merupakan tekad bangsa Indonesia yang memicu Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Jadi pasal 18 ayat 1 Undang-Undang 1945, dalam pasal tersebut negara kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Selanjutnya pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Lalu dalam pasal 25A Undang-Undang Dasar 1945, negara kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan haknya ditetapkan. Yang akan ditetapkan oleh undang-undang. Kemudian faktor pendorong persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Nih, di sini ada yang tahu apa itu? Bagaimana contohnya? Salah satu contoh faktor pendorong persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia? Tidak, Pak. Ya, oke. Jadi yang pertama itu Sumpah Pemuda. Kenapa Sumpah Pemuda jadi pendorong persatuan? Karena Sumpah Pemuda itu merupakan sumpah yang menunjukkan kebulatan tekad seluruh pemuda untuk mempersatukan seluruh rakyat Indonesia dalam memperjuangkan meraih kemerdekaan. Kemudian yang kedua yaitu Pancasila. Sudah tahu dong semuanya Pancasila itu sebagai salah satu faktor pendorong untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Yang itu Pancasila dapat mempersatukan bangsa Indonesia karena Pancasila itu bersifat universal dan berisi sila-sila yang dimana di dalamnya terdapat nilai-nilai kehidupan yang biasa kita jalankan sehari-hari. Kemudian yang ketiga itu Bhinneka Tunggal Ika. Inti dari semboyan ini adalah persatuan dalam perbedaan. Meskipun berbeda-beda tetapi kita tetap satu tujuan. Kemudian yang terakhir yaitu faktor penghambat dan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Ada yang tahu apa faktor penghambatnya? Tadi kan udah faktor pendorongnya. Kemudian sekarang ini faktor penghambat. Kenapa? Jadi yang pertama itu sebagai salah satu faktor penghambat yaitu kebinekaan pada masyarakat Indonesia. Kondisi ini tadi kan udah dijelaskan, kebinekaan itu bisa menjadi pendorong, namun bisa juga menjadi penghambat bila tidak diiringi dengan sikap saling menghargai satu sama lain. Kemudian geografis, wilayah Indonesia yang terdiri dari banyak pulau memiliki karakteristik yang berbeda-beda sehingga bila tidak diperhatikan akan memperlemah persatuan. Jadi sampai sini ada yang tahu apa itu faktor penghambat persatuan kesatuan? Paham, Pak. Ya. Selanjutnya itu muncul gejala etnosentrisme, yaitu sikap menonjolkan kelebihan suku bangsa sendiri akan memperlemah persatuan. Jadi dari suatu suku nih ada yang merasa suku itu paling hebat, paling tinggi, kemudian merendahkan suku-suku lain. Itu salah satu contoh faktor penghambat untuk memperkuat persatuan dan kesatuan. Kemudian ada melemahnya nilai budaya bangsa akibat gempuran budaya asing dapat memperlemah persatuan. Ini contohnya pemuda-pemuda zaman sekarang nih yang senang nih ngikutin gaya-gaya orang barat, ngikutin K-pop, gaya pakaiannya, gaya bicaranya, dan lain-lainnya yang pastinya itu berbanding terbalik dengan kebudayaan timur kita ya yang biasa kita jalankan di Indonesia. Kemudian yang terakhir yaitu pembangunan yang tidak merata. Pembangunan yang tidak merata itu dapat menjadi salah satu faktor pendorong yang penghambat persatuan dan kesatuan. Mengapa bisa pembangunan yang tidak merata itu bisa menjadi faktor penghambat? Karena dari pembangunan yang tidak merata tersebut akan mengakibatkan
timbulnya rasa iri oleh masyarakat di daerah-daerah tersebut. Kemudian menginginkan perpecahan lah, ingin membuat negara baru dan keluar dari NKRI yang menjadi salah satu penghambat untuk memperkukuh persatuan dan kesatuan. Oke, materi kali ini sudah cukup dan selesai. Apakah ada yang ingin bertanya mengenai materi ini? Tidak, Pak. Ya, oke. Yakin? Tidak ada yang ingin bertanya? Tidak. Ya, oke, baik. Ini kalau nggak ada yang bertanya, Bapak akan nanya nih ya. Coba Andi, berikan makna apa itu mengenai persatuan. Coba Andi, ya, silakan. Ya, betul sekali Andi. Kemudian siapa nih? Nanti kalau Bapak tanya nggak bisa jawab, siap-siap nih. Coba Budi, apa itu makna dari kesatuan? Ya, silakan. Ya, Budi. Ya, betul sekali, itu adalah makna dari kesatuan. Selanjutnya, cinta. Yuk, cinta, coba apa itu faktor pendorong? Faktor pendorong dari memperkukuh persatuan dan kesatuan dalam bangsa. Coba, apa ayo sebutkan, apa saja faktor pendorongnya? Tuh. Ya, selanjutnya 2, 3. Ya, betul sekali, cinta. Berarti tadi udah nyimak ya. Bagus. Kemudian Ziva, coba apa itu faktor pendorong dari faktor pendorong, kemudian sekarang faktor penghambat nih. Coba Ziva, faktor penghambat dalam memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa negara kesatuan Republik Indonesia. Coba yuk sebutkan apa saja faktor penghambatnya nih, Ziva. Ya, itu 1, 2, satu lagi. Oke, betul ya, alhamdulillah. Berarti ini semuanya tadi udah nyimak ya, apa yang udah Bapak tadi ajarkan. Oke, kalau tidak ada lagi, tidak ada yang ingin bertanya, cukup berarti sudah mengerti ya. Sudah, Pak. Oke, jadi selanjutnya Bapak akan memberikan tugas untuk kalian semua di rumah. Tugas ini akan Bapak bagi dalam beberapa kelompok ya. Nanti akan Bapak bagi ke dalam 4 kelompok. Oke, masing-masing kelompok terdiri dari 3 sampai 4 orang. Nanti tugasnya itu di rumah, tolong dibuat clipping, cari di internet atau berbagai media ajar lainnya mengenai materi yang kita ajarkan tadi, yaitu memperkukuh persatuan dan kesatuan dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Oke. Bapak harap tugas ini dapat dikumpulkan dan telah selesai minggu depan ya. Oke, selanjutnya Bapak akan memberikan kesimpulan. Itu pada pertemuan kali ini kita itu membahas persatuan, memperkukuh persatuan dan kesatuan dalam menjaga NKRI, yaitu persatuan secara sederhana itu berarti gabungan atau ikatan, kumpulan dan sebagainya dari berbagai bagian menjadi satu yang utuh. Dengan kata lain itu persatuan itu berkonotasi disatukannya bermacam-macam corak yang beragam ke dalam suatu kebulatan yang utuh. Kemudian wawasan Nusantara itu adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hakikat dari wawasan Nusantara itu adalah kesatuan bangsa dan keutuhan wilayah Indonesia. Kemudian negara Indonesia itu adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Wilayahnya itu merupakan kesatuan dari ribuan pulau. Negara Indonesia itu terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia serta antara benua Asia dan Australia. Ada 3 faktor nih yang dapat memperkuat persatuan dan kesatuan dalam negara kesatuan Republik Indonesia yang sudah kita
bahas tadi, yaitu ada 3 yang paling pentingnya, yaitu Pancasila, Semboyan Bhinneka Tunggal Ika, dan kemudian Sumpah Pemuda. Serta menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia itu merupakan salah satu kewajiban. Ini adalah suatu kewajiban dari setiap warga negara Indonesia. Sejak awal kemerdekaan, para tokoh bangsa Indonesia itu telah membentengi diri dengan merumuskan dasar negara, yaitu Pancasila. Dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, maka bangsa Indonesia akan selalu bersatu dan terhindar dari berbagai pertentangan dan perselisihan. Lalu NKRI itu adalah harga mati. Ini kita sering banget nih dengar kalimat ini, NKRI harga mati. Pernyataan itu mengandung makna yang sangat dalam. Kalimat itu menggambarkan ketegasan sikap dan cita-cita bahwa negara Indonesia itu diperjuangkan kemerdekaannya untuk mewujudkan konsep negara kesatuan yang diimplementasikan di bumi Indonesia. Untuk mewujudkan hal tersebut telah banyak pengorbanan yang dilakukan para pahlawan tentunya, mulai dari pengorbanan waktu, tenaga, pikiran, harta, serta nyawa. Jadi hal ini tuh dilakukan karena mereka ini mempunyai semangat kebangsaan. Semangat itulah yang harus kita jaga dan selalu mewarnai setiap perilaku kita sehari-hari. Ya, itulah makna dari pembelajaran pada hari ini mengenai memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Oke, cukup sampai di sini. Sebelum kita pulang, tolong semuanya dirapihkan tempat duduknya, dicek apakah ada yang kotor. Jangan lupa jaga kesehatan. Minggu depan tugasnya dikumpulkan. Oke, sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita melakukan berdoa sebelum kita meninggalkan kelas ini. Oke, berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.